Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syalsa Amanda Putri Ramadhani dan ada rekan saya Nur Widya Dwi Astutik, Rahajeng Pangestika, Risalatul Meyana Putri, dan juga Vita Rizky Bubarokah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau berdiskusi mengenai 3 kasus. Dan di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7 dan saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Kasus 1. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Menurut kelompok kami, hal tersebut merupakan bukti bahwa peserta didik menguasai pemahaman mendalam terkait materi nilai rata-rata. Pada awal percobaan, peserta didik mengerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang guru berikan. Percobaan kedua, peserta didik dapat mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkah karena peserta didik telah memperluas pemahaman konseptual mereka tentang bagaimana cara menghitung nilai rata-rata. Pada kasus ini, guru mendorong peserta didik untuk menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebagai calon seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Menurut kelompok kami, dapat diamati bahwa kasus di atas menggunakan teori menurut Vygotsky. Pendekatan konstruktivisme akan muncul jika ada interaksi sosial individu dengan lingkungan. Vygotsky juga mengatakan bahwa zone of proximal development yang diartikan sebagai peserta didik tidak dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain atau guru. Dengan begitu, guru menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme karena guru mendorong peserta didik untuk berpikir dan memahami konsep dengan matang. Ya, selanjutnya kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tentang belajarnya. Berdasarkan kasus 2, 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, usia 7 tahun menurut John Piaget, usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Selain itu, Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dalam menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, di mana dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi yang nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Untuk kasus ketiga ini, dengan cerita di mana Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda, di mana ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Kemudian, prinsip yang digunakan oleh Made menurut kelompok kami menggunakan teori sosial kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori sosial kognitif ini menekankan pada proses mengamati. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Hal ini diterapkan pada Made dalam kelasnya. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan suatu tempat atau barang yang dekat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kasus 3 ini, menurut kelompok kami, keputusan yang diambil oleh Made sudah tepat, karena teks deskripsi sendiri memiliki pengertian adalah teks yang menggambarkan suatu tempat, objek, atau seseorang dalam bentuk teks deskripsi. Keputusan Made untuk mengambil contoh makanan khas Bali dan pantai ini sangat dekat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sehingga pada akhir pembelajaran nanti, peserta didik tidak mengalami kesulitan untuk membuat teks deskripsi, karena kedua hal tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.